Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Masjid An-Nur, Komplek Perumahan Gunung Sari Indah. Alhamdulillah kita masuk pada malam keempat, ya, malam keempat. Pada kesempatan ini saya merasa berbahagia karena barusan Bapak yang menyampaikan pengantar itu hafal betul. Ya, Bapak rawuh yang di mana ya? Ribun? Ada bukunya. Oh gitu ya, subhanallah. Iya, saya surprise tadi begitu akurat yang disampaikan oleh beliau, ya, pengalaman ketika di Udayana. Jadi tahun 2009 saya dengan suasana ragu sejak berangkat dari rumah, gitu. Apakah saya akan disambut karena saya ngomong tentang spiritualitas menurut Al-Quran di depan orang Hindu, begitu ya. Jadi dan harus berbahasa Inggris. Itu jadi yang pertama bahasa Inggrisnya dulu gitu. Saya harus ngomong tentang spiritualitas, topiknya orang UIN, ya, menggunakan bahasa Inggris di depan orang Hindu gitu. Jadi kompleks udah. Rasanya kalau boleh saya batal aja gitu ya. Nggak jadi berangkat aja begitu. Tapi kok nggak ada nggak ada keterlambatan pesawat dan lain-lain sehingga saya terus di sana begitu. Nah, jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebagian apa yang telah tadi disebutkan. Tapi akan saya mulai dulu dengan hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya, di dalam kitab masterpiece-nya yaitu Ihya Ulumuddin. Tapi maaf, hadis ini dhaif begitu ya. Tapi bagus sebenarnya kalau dari sisi konten itu bagus karena ini nggak berkaitan dengan hukum, jadi bisa saya angkat. Al-imanu aryan wa libasuhut taqwa wa jinatuhul haya, begitu. Jadi tadi di dalam mukaddimah saya kutip surah Al-Baqarah tentang misi puasa yang diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, ya, yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan diwajibkan kepada orang-orang beriman, bahwa kita sebagai orang beriman masuk dalam bulan suci Ramadan selama 30 hari dengan berbagai aktivitasnya, diharapkan kemudian di saat akhir keluar dari bulan suci ini kita naik tingkatnya menjadi muttaqin, begitu. Nah, menurut hadis yang saya kutip tadi, al-imanu uryan. Jadi kalau diibaratkan manusia, al-imanu uryan, iman itu ibarat orang yang telanjang, begitu ya. Wa libasuhut taqwa, pakaiannya adalah takwa, gitu. Dan orang sekarang pakaian saja nggak cukup, pakaian saja tidak cukup, tapi butuh model, butuh hiasan. Nah, apa hiasan? Apa hiasannya? Wajinatuhul haya, dan hiasannya adalah rasa malu. Jadi iman, takwa, nah, kemudian hiasannya adalah rasa malu. Nah, ini memang merupakan persoalan serius di kita, ya, persoalan rasa malu ini. Dari hari ke hari rasanya kita, masyarakat ini makin kehilangan rasa malu, sehingga kemudian mohon maaf ini guyonan yang membuat saya sedih di awal Ramadan, di hari pertama itu begini. Jadi banyak beredar di grup-grup WA, ya, ungkapan begini: alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Nah, ini kan ya, ini guyonan, tapi mohon maaf ini kalau guyonan ini disampaikan oleh kita yang dewasa, begitu ya.
Rasanya gimana kita menghadapi bulan suci yang baru saja datang, yang kalau di dalam riwayat-riwayat itu disebutkan para sahabat itu bersedih, para sahabat itu menangis ketika bulan suci Ramadan hendak berakhir. Kita baru mulai saja sudah nunggu lebarannya begitu kan. Ini kan misi Ramadan tuh kelihatan sejak awal seperti gagal begitu, sehingga kemudian Ramadan itu mau dijalani hanya sebagai suatu yang rutinitas, menahan lapar, haus tanpa peningkatan kualitas diri. Nah, ini tentu memprihatinkan begitu ya. Hadirin, iman harus kita tingkatkan. Di ayat yang lain Allah menyebutkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita itu karena iman dan ilmu. Jadi iman dan ilmu. Maka mari di dalam bulan suci Ramadan ini, selain kita meningkatkan iman dengan yang menjalankan ibadah yang sudah banyak kita ketahui ya, seharian kita tidak makan, tidak minum, kemudian kita rajin membaca Al-Quran, dan mari kita juga ngaji, memahami kitab suci kita. Hadirin rahimakumullah, seperti tadi disebutkan, saya menulis buku ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta yang tahun 2008 terbit, kemudian nalarnya tahun 2012 ya. Sekarang ada naskah yang belum selesai. Poinnya begini, di dalam Al-Quran saya ingin mengutip juga surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi telah aku sempurnakan agamamu dan aku ridho ya, bahwa Islam itu agamamu. Nah, Islam itu sebenarnya adalah agama yang sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tetapi mengapa saat ini umat Islam dimanapun berada itu menjadi umat yang dipermainkan? Ya, kita menjadi objek permainan begitu ya. Nah, itu faktanya mengatakan seperti itu. Nah, saya akan mencoba memotret dari sisi yang jarang dipotret oleh para ustadz begitu ya, atau para ulama, bahwa di dalam kitab suci kita ternyata ayat dengan redaksi alam. Jadi seperti bumi, al-ard, kemudian langit, samawat, ya, bulan, qamar, kemudian bahkan hilal, ahillah, urjun, al-qadim. Ya. Nah, ini an-nujum, an-najmu bintang tunggal, an-nujum jamak dari bintang begitu. Itu ternyata jumlahnya itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Jadi ada 800. Itu. Jadi ayat tentang kapal ya, siapa yang pertama kali diajari membuat kapal itu Nabi Nuh. Di situ diceritakan cukup lengkap ya. Jadi yang mengajar langsung kapal itu adalah Allah. Isna fulka wa wahina bi ayunina begitu. Jadi di bawah pengawasan dan di bawah bimbingan kami begitu, di bawah wahyu kami. Nah, ini. Kemudian tentang besi. Tentang besi berupa atom besi. Ya. Wa anjala hadida. Jadi dan telah kami turunkan besi. Kemudian tentang besi cor yang dilakukan oleh Zulkarnain. Jadi ada 800 ayat tentang itu. Nah, pada kesempatan ini dalam konteks bulan suci Ramadan saya akan menyampaikan dua atau 3 ayat ya. Yang pertama adalah falyanduril insanu ila ta'amih. Nah, ya.
karena mumpung konteksnya itu Ramadan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Fal yanduril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan pada makanannya, gitu ya. Ini penting, khususnya yang bagi kita yang sudah 50 ke atas, 60 ke atas, ini harus lebih cermat lagi menyimak makanannya. Fal yanduril insanu ila ta'amih. Ini ada di dalam surah Abasa, ya, surah ke-80 ayat 24, ya, begitu. Mumpung ini hari keempat, malam keempat. Jadi mungkin sepulang dari sini, ibu bapak kalau ada timbangan di rumah, ya, nimbang badan dulu. Nimbang badan dulu, dan syukur-syukur juga kalau ada meteran, Pak, ya. Nah, lingkar perutnya diukur. Diukur. Ya. Ini penting. Ini saya mau berangkat dari ayat fal yunduril insanu ila ta'amih, gitu. Jadi hendaknya seseorang itu memperhatikan makanannya, ya, begini. Jadi kalau parameter takwa ini tadi kan susah, Pak, ya, ngukur apakah bapak nanti ketika Idul Fitri bertakwa atau enggak dibanding sebelum masuk Ramadan, kan susah ngukurnya. Yang paling mudah ngukurnya adalah bandingkan nanti kalau sudah nimbang badan, ya, itu, dan juga ngukur lingkar perut, bandingkan nanti hari terakhir, ya, sebelum berbuka lah, supaya perutnya kelihatan udah lebih kecil, gitu, ya. Nah, diukur, dan juga berat badannya diukur, ya. Karena bulan suci Ramadan ini kan kita menahan lapar dan dahaga, maka normalnya berat badan kita turun, lingkar perut kita juga turun, begitu kan. Kalau terjadi sebaliknya, nah, ini tanda-tanda bahwa Ramadan kita itu meleset, gitu, ya. Itu parameternya paling sederhana, ya, ibu bapak. Jadi fal yanduril insanu ila ta'amih, ya. Ibu bapak, saya tadi disebutkan juga itu studi di Jepang, di Hiroshima, 5 tahun tinggal di sana, ya. Itu susah sekali mencari orang Jepang yang perutnya itu berkemajuan, ya, berkemajuan, Pak, ya. Jadi perut buncit itu berkemajuan. Kalau kemajuan dalam pikiran, dalam gagasan, dalam ide itu bagus, ya. Tapi kalau berkemajuan perutnya, mohon maaf Bapak, ini harus dikoreksi, begitu. Karena perut buncit bagaimanapun juga itu kan sebenarnya berarti over lemak, gitu, ya, kebanyakan lemak. Itu biasanya terjadi karena kita, non jauh nih, Pak, ini setiap kita bisa mengevaluasi diri. Itu suka ngemil menjelang tidur, ya, khususnya menjelang tidur, Pak. Karena orang tidur itu kan nggak bekerja organ tubuhnya, ya, apalagi kemudian kemilannya itu gorengan, sudah lengkap itu, ya. Jadi kalau yang perutnya sekarang masih tipis, pengen ningkat lebih buncit, coba menjelang tidur selalu makan yang goreng-gorengan lah, Pak, oke? Mbuh itu pisang goreng, mbuh itu ote-ote, mbuh itu tahu isi, gitu. Nah, itu mesti melar, gitu, ya. Nah, ini yang harus kita mulai ini kita mengontrol diri, khususnya kepada yang sudah 50-60 ke atas ini harus lebih hati-hati, begitu. Fal yunduril insanu ila ta'amih. Saya punya pengalaman menarik, ibu bapak, ya. Ini dai, ya. Salah satu kelemahan dai itu begini. Ada yang saking rajinnya diundang lalu ceramah kemana-mana sehingga kemudian makannya terlambat. Makannya terlambat. Nah, kalau sudah makan terlambat, maka kemudian sering terlambat, dibiasakan terlambat, nanti ujung-ujungnya diteruskan lalu kronis, ya, dan meninggal. Saya punya senior dai yang sangat terkenal juga karena itu, ya, sempat dirawat di
geraha amerta dan ujung-ujungnya juga tidak tertolong gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, diundang ya ke suatu tempat itu dikasih jamuan apa, gule Pak, pindah sana rawon lalu apa dikasih durian juga begitu, pindah lagi kasih seafood begitu, dan seterusnya. Ujung-ujungnya juga sama ya, ujung-ujungnya sama. Itu karena makanannya apa, menumpuk, nggak keruan. Bahkan kalau kemudian minumnya soft drink, mohon maaf ini terjadi ya, juga senior saya, tapi kalau yang ini deket saja. Kalau yang tadi itu di kampung halaman di Jember, ini di Surabaya ya, bahkan guru besar di IAIN begitu ya. Jadi beliau kemudian ya wafat di usia yang relatif masih muda lah, 60 awal begitu ya. Jadi masih produktif sebenarnya, tapi ya tadi pola makan ya, pola makan. Nah, saya 5 tahun tinggal di Jepang, susah sekali mencari orang yang perutnya itu berkemajuan, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Dan data memperlihatkan bahwa usia hidup orang Jepang itu terpanjang di dunia. Itu ya. Nah, ada tayangan menarik di NHK, televisi nasional Jepang itu, kalau jam 1 hari Ahad itu menampilkan seorang kakek ya atau nenek dengan cucunya begitu. Nah, biasanya menampilkan tuh cucunya dulu untuk memperkenalkan kakek atau neneknya. Nah, cucu yang diajak itu umurnya 70-80 gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian nanti kakeknya tampil ke panggung, berjalan tanpa tongkat dari ujung ke ujung, kemudian ngomong ya itu, dan semacam tanya jawab tanpa alat pendengar. Nah, ini pola hidup ya, pola hidup yang harus kita kita amalkan, karena jelas ayatnya, fal yanduril insanu ila to'ami, sangat clear. Maka hendaknya perhatikan ya, hendaknya seseorang itu memperhatikan pada makanannya gitu ya. Jadi itu Bapak yang pertama. Yang kedua, karena ini bulannya Ramadan, jadi saya nggak akan bahas yang ini dulu, yang Ramadan. Nanti kalau yang lebih panjang lagi setelah Ramadan saya tampilkan nanti dengan layar gitu. Ya, sekarang yang pendek aja dulu. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak ya, di dalam surah Al-Mudassir ya, ayat berapa ya, ayat maaf, surah Ad-Dahr, surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 17 ya. Itu. Jadi kalau tadi surat Abasa ayat 24, sekarang surat Al-Insan surat ke-76 ayat 17. Wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Jadi kelak para penghuni surga itu diberi minuman wedang campur jahe. Pak, minuman para penghuni surga itu ternyata STMJ. Ini Quran loh, nggih. Jenengan mangke kondur saking masjid menika buka Quran nggih, surat ke kaping 76 ayat 17. Nggih. Jadi para penghuni surga kelak diberi minuman segelas wedang campur jahe. Mbuh iku kopi jahe, mbuh iku susu jahe, mbuh iku STMJ. Ini Quran yang ngomong itu. Padahal Ibu Bapak, jahe itu bukan tanaman khas Timur Tengah, bukan ya. Kalau disebut kurma, disebut buah tin, disebut zaitun, itu memang di sana tempatnya. Ini jahe ya. Jahe itu khas tanaman. Jadi 10 besar negara penghasil jahe di muka bumi itu adalah Asia Selatan dan Asia Timur. Jadi India ya, Jepang, Indonesia, Cina begitu,
Ini Sri Lanka ini penghasil jahe. Hanya satu negara di Afrika, Nigeria itu. Nggak ada Timur Tengah. Tapi kenapa kemudian Allah menaskan ini bahwa minuman penghuni surga itu adalah jahe? Apa kok gak es degan? Ya, apa kok gak jus alpukat atau sirsat? Sirsat yang sekaligus khasiatnya itu untuk apa namanya itu penyakit yang sekarang ya kanker gitu ya, untuk ini ya penyembuhan kanker gitu kan, khasiatnya daun apa itu sirsat itu kan gitu. Tapi ini jahe. Surabaya ini kan panas, tentu akan lebih tertarik. Wong Gunung Sari, siro kabeh yen mlebu swarga tak kei es degan. Wah, gitu, lebih segar kan kita bayangkan, ya toh, es degan. Lagi kok wedang jahe kan mesti panas, Pak. Kalau orang daerah dingin, oke. Tapi nyatanya Allah sudah memilih wedang jahe. Nggih, Pak nggih? Pak. Jadi ibu-ibu, ya ini wedang jahe tolong mulai dibiasakan gitu loh. Karena ini Quran. Ya. Kan Quran ini kan petunjuk bagi kita, ya, Quran dan sunnah. Nih. Ya. Ma taraktu fikum amrayni ini tasumtum bihima lan tadillu abada, dan tidak aku tinggalkan dua perkara. Aku tinggalkan dua perkara, yaitu kitabullah dan sunnah. Kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, kitabullah, saya cerita kitabullah dari sisi apa yang tadi ya, ayat-ayat yang terkait dengan alam begitu. Jadi yang pertama tadi saya menyampaikan pentingnya ya pola makan kita, makanan kita, dan juga pola makan. Ini penting, makanan dan juga pola makan gitu. Rasulullah kan menganjurkan mandeko sak durunge marek. Lah kene ya begitulah ya. Ini pola makan gitu. Pola makan begitu. Nah, kemudian dari pola makan, kemudian jahe ini sangat banyak di kita ya. Bahkan di kita sudah sudah banyak minuman-minuman STMJ ya, sudah dalam bentuk saset begitu. Di Jepang, lagi-lagi saya akan cerita di Jepang ya, karena pengalaman saya di sana tinggalnya. Jahe itu diiris tipis ya, kemudian dimakan mentah dengan sushi dan sashimi, itu makanan khas Jepang itu. Jadi di sana itu sudah bukan sekedar menjadi bagian dari minuman, tetapi juga menjadi makanan yang diiris tipis-tipis itu. Itu loh ya. Tentu kita semua ingin berumur panjang kan Bapak Ibu. Tadi saya contohkan orang yang usia hidup rata-ratanya terpanjang di dunia itu adalah orang Jepang. Salah satunya adalah dengan cara dengan pola makan ya. Dengan pola makan yang benar, sehingga kemudian saya sulit mendapatkan orang-orang yang perutnya berkemajuan. Nah, momen bulan suci Ramadan seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, ini refleksi aja untuk kita semua. Saya sendiri juga masih berusaha Bapak ya untuk perutnya itu slim begitu ya. Ya, karena bagian juga ibu-ibu itu suka yang bapak-bapaknya slim gitu. Kalau perutnya rotok melar-melar gitu kan ya, mas bapak ingin terus gitu kan ya. Jadi begitu. Jadi itu kemudian saya akan tutup dengan satu ayat lagi ya. Ini sebagai ilustrasi, sebagai pengantar ibu bapak di dalam ini cerita yang gampang-gampang untuk dipahami ya. Itu dalam surah An-Naml ayat 18 ya. Surat tentang semut Bapak, ayat 18. Hatta idza ala wadin namlih qalat namlatun ya ayyuhan namludhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga hatta idza ala wadin namlih, hingga ketika mereka yaitu Nabi Sulaiman dan tentaranya sampai di lembah semut. Qalat namlatun,
Nah, qalat namlatun ini kalau kita melihat terjemahan Quran itu diterjemahkan begini, berkata seekor semut, ya begitu, qalat namlatun. Padahal qalat namlatun, qalat itu adalah fi'il madi, kata kerja lampau, ya, dengan domir hiya. Jadi domir hiya itu kata kerja pelaku orang ketiga tunggal perempuan, qalat, ya hiya. Jadi qalat Aisyah, qala Rasulullah, begitu ya. Qalat namlatun, namlatun itu adalah namlun ditambahi tak marbutoh, ya. Ustadz ditambahi tak marbutoh itu menjadi ustadah. Ustadz pak guru, ustadah bu guru. Saiful jamilun itu saiful jamil cowok, begitu dikasih tak marbutoh menjadi mulan jamilah. Jelas ya, mulan jamilah, jamil menjadi jamilah, begitu ya. Jadi perempuan. Jadi namlah itu berarti semut betina, semut betina, begitu ya. Tapi terjemahnya tadi berkata seekor semut. Jadi kita kehilangan informasi kalau hanya mengandalkan terjemah, padahal mestinya semutnya semut wedok. Terus apa kata semutnya? Ya ayuhan namlu duhulu masakinakum. Jadi kemudian diikuti ya, itu adalah apa? Harf nida, ya, kata seru. Gitu, harf nida. Jadi sedang menyeru semutnya itu, wahai, begitu. Jadi wahai itu mesti bengok, bukan bisik-bisik. Enggak, bengok, oi, gitu ya, wahai, begitu. Ya ayyuhan namlu duhulu, wahai para semut kabeh, udhulu. Nah ini adalah nubuo. Jadi ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah, begitu. Nubuo sira kabeh, udhulu masakinakum, ke rumah-rumah kalian, layah timannakum Sulaiman, supaya kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yasurun, mereka nggak tahu kalau kita ada di sini. Ini Bu, kenapa? Ya, jadi kalau begitu, jadi ini tadi semutnya betina ya, kemudian sedang berteriak, dan teriakannya apa? Udhulu, perintah. Berarti semut ini sedang memberi apa? Sedang memberi apa? Semut ini sedang memberi komando. Berarti semut iki sakjane sapa? Wedok, ya sapa sakjane? Ratu, pemimpin, Ibu Bapak. Ya. Jadi pemimpin semut menurut An-Naml ini, meskipun ini implisit ya, tidak disebutkan qalat apa? Malikatun Naml, berkata ratu semut. Tapi cukup qalat namlah ya ayuhan namlu. Jadi mikir kita ini. Wahai, begitu. Jadi yang biasa memberi komando kalau di Surabaya ya sebelum ini ya Bu Risma ya, yang bengok-bengok dalan macet, banjir dan lain-lain, kan bengok-bengok Bu Risma. Karena beliau adalah orang nomor 1 di Surabaya, pemimpin. Nah, pemimpin semut menurut surah An-Naml 18 tadi adalah semut betina. Tapi yaitu tadi Ibu Bapak, syaratnya kita harus sinau basa Arab ya, tahu gitu loh. Jadi makanya bulan suci Ramadan ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan ilmu kita. Sing durung ngaji ya mulai belajar ngaji, sing wis ngaji ya belajar ngajine ditingkat. Wis mari tajwid wis beres, hafalan ya wis tambah. Ada baiknya kalau kemudian dibuka kelas nahwu, shorof ya. Gitu, karena bumi al-ardu kadang-kadang dibaca al-ardi, kadang-kadang dibaca al-ardo, kapan dibaca kasroh, kapan dibaca dhammah, kapan dibaca fathah. Nah itu ada kaidahnya ya, belajarnya adalah belajar nahwu shorof. Dan begitu kita belajar memahami itu, insya Allah ya, Al-Quran menjadi terbuka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami jadikan, sungguh kami turunkan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Makatan Ibu Bapak ya, ini sudah setengah jam, mohon maaf. Jadi poinnya, mari kita tingkatkan iman dan ilmu kita. Nah, pengetahuan kita khususnya tentang kitab suci ya, karena itulah kitab
penuntun kehidupan kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.